Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Ya karena posisinya sensei hari ini lagi pagi ya, mulai dengan video ini. Hai, mau ichido ya, tolong dijawab salam sensei. Aisatsu shimashou. Ohayo gozaimasu. Hai, arigatou gozaimashita. Terima kasih yang sudah menjawabnya. Oke, minasang. O genki desu ka? Apa kabar anak-anakku? Hai, okage sama de genki desu. Sensei mo okage sama de genki desu. Ya alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jangan pernah menyerah untuk belajar. Terus kalian tanam, tingkatkan motivasi kalian untuk masa depan. Walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini ya, jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan. Nah, di layar kalian sudah ada tulisan bab 3 ya, karena kita sekarang menuju bab 3. Semoga bab 1, bab 2 kalian sudah pahami. Jika kalian ada pertanyaan silakan wapri ke sensei ya. Oke, kita lanjut saja dengan bab 3 ini. Judulnya apa minasang? Oke, judulnya Watashi no yume wa kashu desu. Moichido yongde kudasai. Watashi no yume wa kashu desu. Watashi, mana hiragananya? Ya, ini watashi no yume wa kashu des. Sekali lagi ya, ini tidak dibaca H tapi dibaca wa. Kenapa? Karena ini bukan huruf tapi partikel dalam kalimat. Dan kalau sudah ada wa diawali dalam kalimat pasti diakhiri dengan des. Ya, tolong kalimat dasar, pola kalimat dasar dalam bahasa Jepang ini kalian ingat ya, dicatat bahwa partikel dalam kalimat ini dibaca wa yang diakhiri dengan des. Oke, watashi no yume wa kashu desu. Ya, pasti dari kata watashi, yume dan kashu ada yang kalian sudah paham ya. Ya, contohnya watashi. Watashi itu adalah artinya betul, artinya saya. Yume ini artinya adalah cita-cita. Kashu adalah penyanyi. Wah, sudah ada watashi saya, cita-cita, yume penyanyi, kashu. Artinya apa ya? Makna kalimat ini betul menginformasikan cita-cita diri sendiri. Apa cita-citanya? Kashu, yaitu penyanyi. Ada di sini minasang yang sedang menonton video sensei menjadi cita-citanya sebagai seorang penyanyi, profesinya penyanyi. Ya harus ya, cita-cita itu harus kalian miliki. Karena apa? Karena untuk sebagai motivasi ya, goal hidup kalian. Oke, kalau sensei sempat mengucap pengen jadi guru gitu ya. Nah, alhamdulillah Allah mentakdirkan ucapan sensei yang waktu itu menjadi guru diaminkan, dikabulkan, akhirnya menjadi guru. Ya, semoga sensei menjadi guru yang amanah. Doain sensei ya. Nah, ini slide ini bisa dipahami ya. Ya, jadi informasi apa? Menginformasikan cita-cita. Oke, sugiwa. Hai, mite kangaimashou. Pasti ingat ya, bagian mite kangaimashou ini adalah melihat sambil berpikir. Nah, di sini ada gambar seorang siswi ya dari SMA 5 Semarang. Jelas sekali ini dari seragamnya SMA 5 Semarang. Jika dilihat dari gambar, apa sih cita-citanya si siswi ini? Ya, cita-citanya adalah sebagai atlet ya, atlet, karena dia di sini sepertinya memegang dua bidang olahraga, yaitu bulu tangkis dan gym ya, olah badan gitu ya. Ya, ada di sini yang sesama profesi dengan siswa SMA 5 Semarang ini sebagai atlet profesinya. Oke, pasti ada ya. Amin, sensei aminkan ya. Oke, di bawah ini ada pertanyaan. Kapan ulang tahunmu? Apa cita-citamu?
Nah, foto di atas adalah siswa SMA Indonesia. Apa yang sedang dilakukannya? Kira-kira apa cita-citanya? Apa yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Bagaimana dengan dirimu dan teman-temanmu? Ya, tadi kita sudah membahas ya sedikit di slide pertama apa cita-citamu. Seperti Sensei tadi menjelaskan, Sensei sempat menyebut cita-cita Sensei sebagai guru gitu ya. Terus foto SMA di atas, apa yang sedang dilakukan ya. Dia sedang berolahraga. Kira-kira apa ya cita-citanya gitu ya. Karena dia sedang mempraktikkan olahraga dan men-share ke kalian semua. Jadi kira-kira cita-citanya dia menunjukkan ingin sebagai seorang atlet. Dan apa yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut ya. Jika kita mau terwujud cita-cita kita, pasti kita perlu usaha ya. Dan hasil tidak akan proses tidak akan membohongi hasil. Nah, jadi garis merahnya, kuncinya teruslah kalian ikuti prosesnya. Semoga hasilnya apa yang sesuai dengan yang kalian usahakan. Bagaimana dengan dirimu dan teman-temanmu? Oke, nanti bisa kalian buat esai, apa sih cita-cita saya gitu ya, saya ingin jadi apa begitu ya. Nanti kita share bareng-bareng dan kita bahas nanti ketika zooming ya. Oke, lanjut slide berikutnya, Sugiwa. Nah, di sini ada hiragana lagi minasan. Sudah hafal ya hiragana ya? Kita tutur satu-satu. Ini jou panjang ya. Biwa. Angka 5 nih. Ichi, ni, san, yong, go. Betul, go. Ini ga, su. Ini mi. Ada su kecil atau bisa kita bilang apa? Tasdid dalam bahasa Arab ya. Mi, ika. Jadi dirangkap. Mika diakhiri dengan des. Jadi, moichido kita kudasai. Dengarkan sekali lagi. Tanjo biwa gogatsu Mika des. Oke, ini membicarakan apa ya kalimat ini? Kira-kira ya ini adalah menginformasikan hari ulang tahun. Makanya di sini ada pertanyaan. Kapan hari ulang tahunmu? Dijawab di sini. Tanjou biwa gogatsu Mika des. Ya, ini. Jadi minasan, sekali lagi bab 3 ini adalah kita akan mempelajari penyebutan tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang ya. Bab 3 bagian 1 ini ya. Diawali dengan penyebutan tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang. Karena di sini ditanya kapan hari ulang tahunmu. Nah, dijawab dengan Tanjou biwa gogatsu Mika des. Bisa dipahami ya apa yang akan kita pelajari pada bab 3 ini minasan? Nah, berarti di sini nih pola pikir kamu sudah mengerucut nih. Oh, kita ke penanggalan dan bulan ya. Ya, lanjut minasan sugiwa. Di sini ada angka 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, apa ya yang terjumlah 12? Betul, ini adalah nama-nama bulan. Nama-nama bulan. Bulan dalam bahasa Jepang itu diawali dengan angka, diakhiri dengan gatsu ya, angka plus gatsu. Nah, kalau kita punya nama sendiri dalam bahasa Indonesia. Oke, di sini ada Ichigatsu, itu Januari, Nigatsu, Februari, Sangatsu, Maret, Shigatsu, April, Gogatsu, Mei, Rokugatsu, Juni, Shichigatsu, Juli, Hachigatsu, Agustus, Kugatsu, September, Jugatsu, Oktober, Juichigatsu, November, Junigatsu, Desember. Paham ya? Siapa yang masih menghitung untuk nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia? Ya, urutannya pasti sudah hafal ya, karena kita sering menyebutkan nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia. Oke, minasan.
Mari lanjut saja kita dengarkan suara aslinya dalam bahasa Jepang. Hai, hajimemashou ka? 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。Oke, minasang, tadi sudah mendengarkan kan suara aslinya dalam bahasa Jepang. Kurang lebih sama ya. Jadi bulan Januari disebut Ichigatsu, Februari Nigatsu, Maret Sangatsu, April Shigatsu, Mei Gogatsu, Juni Rokugatsu, Juli Shichigatsu, Agustus Hachigatsu, September Kugatsu, Oktober Jugatsu, November Juichigatsu, Desember Juni Gatsu. Oke. Hafalnya gimana ya Sensei? Hafalnya dengan menyanyikan lagu angka dulu coba. Masih inget gak lagu angka? Yang belakangnya itu yang Ohayo, Konnichiwa, Konbanwa. Oke, ya udah. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Ichi ni sang, ichi ni sang, yonggo roku shichi hachi hachi kyuju, hachi kyuju, ju ichi ju ichi ju ni, ohayo, konnichiwa, konbanwa, mo ichido. Masih ingat kan? Aduh, udah sensei nyanyiin, kalau nggak inget kebangetan nih minasang nih. Nah, minasang, yang dari lagu angka tadi sensei nyanyikan, dan dengan paparan nama bulan yang di depan layar kalian ini, apa yang berbeda? Manakah angka yang berbeda penyebutannya? Coba kalian cari ya, ini jadi tugas kalian loh. Oke, biar kalian jeli, sensei akan nyanyikan lagi lagu angkanya. Hajimemashou. Ichi ni sang, ichi ni sang, yonggo roku shichi hachi hachi kyuju, hachi kyuju, ju ichi ju ichi ju ni. Nah, yang mana minasang? Nah, ini jadi tugas kalian ya. Manakah angka yang berbeda penyebutannya? Oke, Sugiwa, slide berikutnya. Ada yang tadi nama bulan, sekarang adalah nama-nama tanggal dalam bahasa Jepang. Penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang. Jadi sama ya, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, sama-sama tanggalnya kurang lebih sampai 31. Jadi di sini diawali dengan 1 Suitachi, 2 Futsuka, 3 Mika, 4 Yoka, 5 Itsuka, 6 Muika, 7 Nanoka, 8 Yoka, 9 Kokonoka, 10 Toka, 14 Juyoka, 20 Hatsuka, 24 Niju Yoka. Oke, minasang, yang tadi saya sebutkan itu dan diwarnai kotak merah ini adalah penyebutan tanggal yang berakhiran K. Moichido, penyebutan tanggal yang berakhiran K. Nah, selebihnya penyebutan tanggal yang berakhiran Nichi. Ada tanggal 11, Juichi Nichi, tanggal 13, Jusan Nichi,
tanggal 19 Juku Nichi, terus ada tanggal 27 Nijusan Nichi, tanggal 31 Sanju Ichi Nichi. Ya, perlu dicatat ya minasang ya. Di sini untuk penyebutan tanggal ada dua, yang berakhiran ka dan berakhiran nichi. Nah, yang saya kotakin merah ini adalah yang berakhiran ka, supaya kalian ingat. Tolong kalian catat lagi supaya kalian hafal. Oke, minasang, mari kita dengarkan penyebutan tanggal ini langsung dengan suara dalam bahasa Jepangnya. Siap? 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日. Ya, bagaimana minasang? Cukup sabar ya kalian mendengarnya. Nah, jelas ya. Tanggal berapa yang agak susah penyebutannya ya? Mungkin yang lebih panjang itu ada di 31 Sanju Ichi Nichi. Kalau kita kan membiasakan tuh kalau ngomong angka tuh nggak pernah pakai puluhan ya. Misalkan 31 seperti itu. Nah, beda dengan orang Jepang ya. Kalau orang Jepang menyebutkan lengkap sekali. Jadi nggak san ichi gitu ya, tapi sanju ichi nichi. Nah, kita kalau bisa belajarlah dari mereka yang baik itu untuk menyebutkan angka itu dibiasakan pakai puluhan, 31 begitu ya. Jadi tidak 31, tidak begitu. Ya, karena hal baik itu perlu dicontoh dan perlu ditiru. Oke, minasang, bagaimana cara menghafal ini? Ada caranya dengan menyanyikan lagu Tsuki no Huta, artinya lagu tanggal. Ya, siap minasang? Ini lagunya. Minasang, kita imasyo. Lagu Tsukihi no Uta. 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、14日、19日、20日、24日、29日、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、14日、19日、20日、24日、29日。もう一度。lagu Tsukihi no Uta. 1日、2日、3日、4日、5
5日6日7日8日9日10日14日19日20日24日29日1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日14日19日20日24日29日。Ya, bagaimana minasang? Sudah mendengarkan lagu berikut ya? Apa ya tanggal yang keluar dalam lagu itu? Bisa dapat nggak? Apa tanggal yang keluar dalam lirik lagu tersebut? Nggak dapet? Ya udah, saya putarkan lagunya. Tolong kalian lingkari atau catat tanggal yang keluar dalam lirik lagu tersebut. Hai, hajime mashou. Ichi ni san. Lagu Tsukihi no Uta. 1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日14日19日20日24日29日1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日14日19日20日24日29日。 Oke, minasang. Apa ya tanggal yang keluar dalam lirik lagu tersebut? Ya, kita koreksi. Yang pertama adalah Suitachi Futsuka Mika Yoka Itsuka Muika Nanoka Yoka Kokonoka Toka Juyoka Jukunichi Hatsuka Nijuyoka Nijukunichi. Jadi ini yang keluar tanggal dalam lirik lagu tersebut. Nah, tugas kalian menyanyikan lagu Tsukihino Uta. Ya, Tsukihino Uta. Dengan hafal tanpa melihat liriknya. Bisa dipahami minasang? Oke, gampang kan tadi nadanya? Gampang ya. Kita lanjut dengan slide berikutnya. Sugi wa Nihongo de imashou. Nihongo de imashou. Ichi, bagian 1. Mari menyebutkan dalam bahasa Jepang. Ichi bang. Bulan ini minasang terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Oke, ni bang. Bulan terakhir dalam 1 tahun. San bang. Bulan dimulainya tahun ajaran baru. Yong bang. Bulan yang jumlah harinya paling sedikit. Oke, go bang. Bulan yang hari liburnya paling banyak. Pasti hafal. Saigo roku bang. Bulan yang paling menyenangkan. Ini yang terakhir ya. Silahkan kalian sambil membuka lagi bukunya menjawab menerjemahkan bagian ini ke dalam bahasa Jepang. Oke, slide berikutnya Sugiwa. Ada orang mikir di sini minasang. Tanjo biwa itsu desu ka katanya. Tanjo biwa itsu desu ka? Apa itu tanjo biwa itsu desu ka? Ya, kapan hari ulang tahunmu? Iya, dia bertanya kapan hari ulang tahunmu. Bahasa Jepangnya Tanjo biwa itsu desu ka? Gitu. Kapan hari ulang tahunmu ya? Biasanya orang Indonesia menjawabnya dengan Senin 3 Mei tahun 1999. Itu yang lengkap ya, tapi jarang orang Indonesia menyebutkan dengan langsung tahunnya, kecuali untuk urusan formal. Ya, ini ada harinya, ada tanggalnya, ada bulannya, dan ada tahunnya. Ya, ini dalam bahasa Indonesia. Jadi minasang, penyebutan tanggal dalam bahasa Indonesia urutannya adalah hari ya, Senin. Tanggal 3 bulan Mei tahun 1999. Gitu ya, 1999. Nah, minasang, bagaimana dalam bahasa Jepang? Penyebutannya apakah sama urutannya? Hari, tanggal, bulan, tahun atau berbeda?
Bagaimana dengan bahasa lain yang sudah kalian ketahui? Misalkan dalam bahasa Inggris, penyebutannya, urutannya samakah dengan bahasa Indonesia? Atau berbeda? Oke, kita bahas di slide berikutnya. Sugiwa, coba kita dengarkan percakapan sebelumnya. Di sini ada audio ya. Kita dengarkan, baru kalian akan paham bagaimana urutan penyebutannya dalam bahasa Jepang. Kita kudasai. 1、エンダーさんの誕生日はいつですか？ 5月です。5月3日です。 5月3日ですか？はい、もう一度皆さん。 1、エンダーさんの誕生日はいつですか？ 5月です。5月3日です。 5月3日ですか？ Oke, minasang. Tadi dalam percakapan itu apa sih yang dia ucapkan? Hai. Si A bilang, "Enda-san no tanjoubi wa itsu desu ka?" Dan dijawab oleh si B, "Gogatsu mika desu." Hai. Gogatsu mika desu. Gogatsu mika. Apa dalam bahasa Indonesia ya? Gogatsu mika. Gogatsu itu nama bulan atau nama tanggal. Nah, mika itu nama bulan atau nama tanggal. Nah, kalian cek lagi tabelnya di slides yang sebelumnya tadi ya. Dalam bahasa Indonesia apa ya Gogatsu mika? Hai, Gogatsu mika itu adalah 3 Mei. Jadi, dalam bahasa Indonesia itu awali dengan tanggal dan bulan, tapi dalam bahasa Jepang diawali dengan bulan dan tanggal. Contoh yang di sini adalah 3 Mei dalam bahasa Jepang Gogatsu mika. Gogatsu mika artinya adalah 3 Mei. Ya, hanya kalian switch saja pola pikir kalian dibalik. Oke, sampai sini bisa dipahami minasang. Ya, jadi sekali lagi urutannya kalau dalam bahasa Indonesia itu hari, tanggal, bulan, tahun, sedangkan dalam bahasa Jepang itu adalah dibalik ya. Jadi tahun dulu, bulan, tanggal, dan hari. Seperti ini contohnya Gogatsu mika artinya 3 Mei. Bisa dipahami minasang? Sampai sini? Kalau paham, coba kalian latih dengan mendengarkan percakapan berikut. Tanjoubi wa itsu desu ka? Ini ada pertanyaan. Kapan hari ulang tahunmu? Dan kita akan mempelajarinya dari tanya jawab mengenai hari ulang tahun. Siap ya? Di sini ada 5 orang yang diminta. Ada Endah, Ali, Susi, Hera, dan Din. Yang ditanyakan adalah kapan ulang tahun 5 orang berikut yang tadi saya sebutkan. Ada Endah, Ali, Susi, Hera, dan Din. Kemudian kalian lingkari di kalender. Ya, contoh di sini tadi kan sudah kita dapat di sini adalah si Endah ya. Contoh nomor 1, Endah-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Dijawab Gogatsu mika desu. Gogatsu mika desu itu adalah 3 Mei. Berarti kita lingkari di sini di bagian kalender. Nah, ini Endah kita tarik garis, terus kita lingkari tanggalnya di bulan yang sesuai. Gitu. Berikut juga sama dengan Ali, Susi, Hera, dan Din, kalian tarik kemana tanggal dan bulan yang sesuai dengan soal audio. Yang punya bukunya silakan dibuka, kerjakan langsung di buku paketnya. Nah, bagi yang belum punya, silahkan kalian buat catatan, note ya. Siapkan notenya, terus dibuat catatannya sambil mendengarkan. Oke, kita ulangi lagi dulu ya untuk soal nomor 1. Siap-siap. 1、エンダーさんの誕生日はいつですか？ 5月です。5月3日です。 5月3日ですか？ Nah, itu tadi nomor 1. Sekarang nih Bang, nomor 2. Kite kudasai. 2、アリさんの誕生日はいつですか？
11月28日です。え、すみません。もう一度。11月28日です。わかりました。ありがと Nah, moichido ya minasan. う。2、アリさんの誕生日はいつですか？11月28日です。え、すみません。もう一度。11月28日です。わかりました。ありがと Sugi wa sanbang. Hai, kite kudasai. う。3、寿司さんの誕生日はいつですか？7月7日です。7月。7月7日、7です。そうですか。Moichido kite kudasai. 3、寿司さんの誕生日はいつですか7月7日です。？7月。7月7日、7です。そうですか。Sugi wa yongbang. 4、ヘラさん、誕生日は10月15日です。え、10月15日？私は10月14日です。え、リンさんの誕生日は10月14日ですかはい、moichido kite kudasai. ？4、ヘラさん、誕生日は10月15日です。え、10月15日？私は10月14日です。え、リンさんの誕生日は10月14日ですか？ Oke, jadi untuk nomor 4 soalnya digabung. 45 soalnya digabung dalam audio keempat ya. Jadi silahkan putar kembali audionya dan temukan jawaban yang sesuai dengan kalender. Ya, untuk bagian Kiki Mashoichi bisa dipahami ya. Kita lanjut dengan slide berikutnya. Sugiwa Hanashimashou ichi. Ya, kalau sudah ada si merah dan si hijau, si pinku dan si midori ya, artinya ini adalah bagian percakapan. Oke, coba dengarkan dulu percakapannya. Seperti apa sih yang diucapkan? Kite kudasai, ichi ni sang. アリさんの誕生日はいつですか？ 11月28日です。え、すみません。もう一度。Moichido minasan, kite kudasai. アリさんの誕生日はいつですか11月28日です。え、すみません。もう一度。Apa sih yang tadi diucapkan? Bisa nggak kalian dapat kalimatnya? Oke, yang pertama dibilang adalah Alisang no tanjoubi wa itsu desu ka? Dijawab 11月28日です。11月28日です。Nah, karena terlalu cepat, si Pinku meminta sumimasen moichido gitu ya. Sumimasen moichido, karena tidak terlalu paham ya apa yang dia ucapkan, jadi dia minta untuk diulangi sekali lagi. Begitu ya. Minasang, mari kita membaca percakapan ini bersama-sama. Hai, yonde kudasai. Ari-san no tanjoubi wa itsu desu ka? 11月28日です。Sumimasen, mo ichido. Gitu. Coba kalian jadi Pinku, Sensei jadi Midori. Hajimemashou. 1, 2, 3. 11月28日です。Oke, Kongka yuk kita gantian ya. Sensei jadi Pinku, kamu jadi Midori. Hai, hajimemashou. Ari-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Sumimasen, mo ichido. Nah, bisa ya. Sebaiknya ini kalian praktekkan ketika kalian memang ada partnernya ya, karena seru sekali untuk menanyakan ulang tahun seseorang. Informasi
ulang tahun seseorang. Oke, minasan, untuk slide ini bisa dipahami ya? Ya, sugiwa. Slide berikutnya. Nah, ini latihannya. Jadi, kalian boleh meminta seseorang menjadi partner dan ini sebagai jawabannya si Midori. Nah, ada 3 Mei, 19 Februari, 8 Oktober, 24 Juli, 20 Desember, dan 5 September. Ini bisa kalian pakai bahan ini untuk tanya jawab peran. Kalau ini jawabannya si Midori berarti ya. Nah, karena Midori yang menjawab informasi ulang tahunnya. Tuh, bisa dipahami ya. Ayo, jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, slide berikutnya, Sugiwa. Bagian 3, watashi no yume wa kashu desu. Watashi no yume wa kashu desu. Nah, ini yang tadi ya sensei yang di bab awal, betul. Nah, ini baru kita bahas di bagian 3. Ketika kita berulang tahun, usia bertambah, sedikit demi sedikit tumbuh menjadi dewasa. Apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Apa cita-citamu? Mari kita belajar mengutarakan cita-cita kita. Oke, sekarang baru masuk ke bagian menginformasikan cita-cita. Sugiwa, adakah di sini yang punya cita-cita profesinya sebagai penyanyi, sebagai teknisi, sebagai polisi, atau sebagai perawat, sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai pegawai negeri, sebagai dokter, atau terakhir sebagai atlet ya. Oke, ini adalah macam-macam nama profesi. Adakah profesi yang kalian sukai di sini atau tidak ya? Ya, apa-apa ya. Ini bisa sebagai salah satu referensi cita-cita profesi apa yang ingin kalian geluti. Oke, minasan, coba kita lihat dulu dalam bahasa Jepangnya. Sensei buka ya. Oke, sebelum kita tahu cara membacanya, kita dengarkan dulu cara membacanya, cara menyebutkannya. Hai, kita imashou minasan. 1、歌手です。 2、エンジニアです。 3、警察官です。 4、看護師です。 5、プログラマーです。 6、教師です。 7、公務員です。 8、医者です。 9、スポーツ選手です。 Hai, minasan. Bagaimana? Gampang ya? Jadi Ichiban ini disebut kashu, Nibang engineer, Sanbang keisatsukan, Yonbang kangoshi, Gobang purogurama, Rokubang kyoshi, Nanabang komuin, Hachibang isha, Kyubang supotsu sensu. Nah, ini adalah penyebutannya dalam bahasa Jepang. Bisa ya? Kalian latih sendiri ya. Sebutkan dalam bahasa Indonesianya. Misalkan teman partner ada siapa bisa kalian minta tolong, sebutkan bahasa Indonesianya, kamu menyebutkan bahasa Jepangnya. Begitu ya. Atau bisa kalian print gambarnya, kalian buat menjadi kartu, terus kalian
sweet ya kartu itu supaya sampai hafal nama-namanya dalam bahasa Jepangnya. Oke, minasan, sugiwa, kita lanjut. Tadi yang disebutkan adalah contoh nomor 1, kashu. Kashu desu ya. Kashu. Kashu desu. Nah, berarti kalau nomor 2 apa minasan? Oke, nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Oke, ya di sini ada, kalau kita perhatikan lagi, ada nama profesi yang dari bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah engineer. Ini dari bahasa Inggris engineering ya. Terus di sini ada purwagurama, dari bahasa Inggris programming gitu ya. Terus ada lagi gabungan supotsu sensu. Supotsu itu sport ya, sensu itu pelatih seperti orang yang melakukannya ya. Gitu. Jadi bisa dikatakan atlet. Oke ya, ini seperti yang tadi saya bilang, latihannya kalian minta orang untuk menyebutkan gambarnya atau menyebutkan dalam bahasa Indonesianya. Latihannya adalah kalian menyebutkan dalam bahasa Jepangnya. Oke, pasti bisa loh minasan untuk hafal ya. Hai, tsugi wa Nihongo de imashou. Nah, ini juga salah satu latihan berikutnya. Sebutkan dalam bahasa Jepang. Ichiban, saat bekerja mengenakan seragam, profesi apa minasan? Sebutkan dalam bahasa Jepang. Nibang, bekerja di rumah sakit. Sanbang, memproduksi sesuatu yang baru. Yongbang, kadang-kadang bertugas ke luar negeri. Gobang, pekerjaannya menghibur orang lain. Terakhir, saigo, rokubang, berhubungan langsung dengan banyak orang. Kayaknya hampir semua profesi ini berhubungan langsung dengan banyak orang. Jadi sebutkan semuanya ya. Oke, minasan, dekimasu ka? Bisa ya untuk latihan-latihan yang tadi sensei sebutkan. Oke, sugiwa. Nah, di sini ada 2 orang. Di sini ada balon percakapan. Artinya ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap. Si perempuan ini bilang kashu desu, gitu ya. Kashu desu. Oh, berarti dia bilang sebagai apa? Penyanyi. Kalau dia bilang penyanyi, sebagai penyanyi berarti ada pertanyaan yang ditanya adalah kamu cita-citanya apa? Begitu ya. Penyanyi, karena di sini dia menjawabnya sebagai penyanyi. Dalam bahasa Jepangnya kashu desu. Apa sih pertanyaannya? Yume wa nan desu ka? Gitu ya. Yume wa nan desu ka? Ya, jadi dijawab kashu desu gitu. Yume wa nan desu ka? Kashu desu. Gitu ya. Coba sensei nanya, kamu jawab. Yume wa nan desu ka? Kamu yang nanya, sensei yang jawab. Kashu desu. Gitu. Oke, coba kalian latih ini, percakapan ini dengan mengganti nama-nama profesinya. Banyak tadi ya, ada 9. Oke, berikutnya kita slide berikutnya, sugiwa. Yume wa nan desu ka? Ini apa ya? Yume wa nan desu ka? Oh iya, ini adalah kalimat yang tadi ditanyakan. Apa cita-citamu gitu ya. Jadi pada slide ini mari kita membicarakan cita-citamu dalam bahasa Jepang kepada temanmu. Tanyakan pula apa cita-cita temanmu. Nah, di sini kita berlatih untuk mengetahui percakapan seseorang. Jadi di sini ada kerjakan lembar kerja 5. Kikimasho ni ada 4 soal audio. Jadi seorang siswi dan siswa sedang bercakap-cakap tentang cita-cita di masa depannya. Apa cita-cita mereka? Jawab dengan menggunakan pilihan nomor 1 sampai 9 yang terdapat dalam Kite Imasho 2. Apa maksudnya pilihan 1 sampai 9? Betul, maksudnya adalah pilihan yang di sini. Ini kan 1 sampai 9. Nah, ini yang menjadi patokan jawabannya dalam soal audio.
Ya, kalau kalian sudah catat itu akan lebih mudah sambil kalian perhatikan dan menjawab soal audio berikut ini. Oke, kita lanjut saja untuk soal nomor 1. Di sini ada contoh siswanya menjawab dengan gambar nomor 8, siswinya menjawab dengan gambar nomor 2. Berarti nomor 8 dia profesinya sebagai apa nih? Dokter ya. Nomor 2 profesinya sebagai teknisi. Begitu ya. Coba kita dengarkan contoh. Soal nomor 1, kite kudasai. 1、キキさんの夢は何ですか？医者です。へえ、医者ですか。エフィさんは？私はエンジニアです。Oke, mau ichido. 1、キキさんの夢は何ですか？医者です。へえ、医者ですか。エフィさんは？私はエンジニアです。Oke, Sugi nih Bang. 2、イカさんの夢は何ですか？歌手です。ドニさんの夢は？スポーツ選手です。サッカーの選手です。そうですか。Mau ichido. 2、イカさんの夢は何ですか？歌手です。ドニさんの夢は？スポーツ選手です。サッカーの選手です。そうですか。San Bang. 3、アディさんの夢は何ですか？教師です。リタさんは？私もです。日本語の教師です。へえ、そうですか。Mau ichido. 3、アディさんの夢は何ですか？教師です。リタさんは？私もです。日本語の教師です。へえ、そうですか。 Yong Bang. 4、寿司さんの夢は？私の夢は看護師です。ディンさんは？私は公務員です。公務員、そうですか。Mau ichido. 4、寿司さんの夢は？私の夢は看護師です。ディンさんは？私は公務員です。公務員、そうですか。Oke, bisa dipahami ya minasang ya. Pasti sudah bisa menjawabnya. Bagaimana jawaban dengan siswi 2, 3, dan 4? Oke, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Jika ada pertanyaan silakan wapri ya untuk bagian ini. Sugiwa, hanashimasho ni. Wah, kalau ada hanashimasho, ada si Aoi dan si Pinku, berarti ini adalah bagian tanya jawab bercakap-cakap. Mari kita dengarkan dulu percakapannya. Siap ya, minasang kite kudasai. アリさんの夢は何ですか？歌手です。へえ、そうですか。もう一度。私もです。アリさんの夢は何ですか？歌手です。へえ、そうですか。私もです。 Ya, sempat ada ketinggalan dikit ya. Kirain saya sudah selesai tadi. Apa sih yang diucapkan si Aoi? Alisang no yume wa nan desu ka? Nah, si Pinku menjawab kashu desu. Ada pernyataan dari si Aoi terakhir, he so desu ka. Dia bilang gitu. He so desu ka. Alisang no yume wa nan desu ka? Kashu desu. He so desu ka. Jadi ungkapannya ketika seseorang memberikan jawaban atau informasi, kita bilangnya he so desu ka, itu yang umum ya.
Ali-san no yume wa nan desu ka? Cita-citanya apa ya si Ali? Kasyu desu sebagai apa minasang? Betul, sebagai penyanyi gitu. So desu ka? Watashi mo desu. Apa ini maksudnya watashi mo desu? Apa coba minasang? Oh, maksudnya si Pinku dan si Aoi ini sama-sama memiliki cita-cita sebagai profesinya seorang penyanyi. Dia bilang watashi mo desu. Nah, jika berbeda, maka tidak perlu dengan menambahkan watashi mo. Cukup sampai he so desu ka. Tapi kalau kebetulan profesinya sama dan seperti hal yang di layar kalian ini, si Aoi dan si Pinku sama, maka dia mengucapkan kembali dengan watashi mo desu. Bisa dipahami minasang sampai sini? Oke ya, kita percakap-cakap yuk latihan minasang. Sebelumnya kita baca dulu contoh percakapan ini. Hai ichi ni san, ikuti sensei ya. Imashou. Ari-san no yume wa nan desu ka? Kasyu desu. He, so desu ka? Watashi mo desu. Gitu. Nah, sekarang kita percakap-cakapnya. Karena pasti profesi yang kalian minati itu berbeda dengan sensei, maka sensei akan hapus bagiannya yang ini. Oke, sensei jadi Aoi, kamu jadi Pinku. Ali-san no yume wa nan desu ka? He, so desu ka? Gantian, sensei jadi Pinku, kamu jadi Aoi. Kasyu desu. Wah, minasang tambah pinter nih percakap-cakapnya. Jangan lupa ya, dilatih lagi dengan teman-teman atau rekan yang bisa kalian ajak untuk latihan percakapan ini. Sugiwa, kita slide berikutnya. Kita sampai di refleksi materi pembelajaran 1. Nah, jadi yang sudah kita pelajari adalah titik-titik gatsu, titik-titik nichi. Yang tadi apa? Menyebutkan informasi bulan dan tanggal. Jadi jangan lupa urutannya bulan dulu baru tanggal. Yang kedua, tanjobi wa. Nah, ini isinya adalah ini ya, gatsu nichi. Ini pembelajaran 1. Terus ada titik-titik no. Oke, ini adalah kepemilikan cita-cita, makanya ada no. Jadi atau kepemilikan di sini bisa diisi tanjobi, bisa diisi yume. Nah, ini jelasnya adalah kata ganti orang ya. Misalkan ulang tahun saya menjadi watashi no tanjobi. Cita-cita saya watashi no yume. Begitu ya. Harus ada no, partikelnya diisi dengan no. Kenapa? Untuk melekatkan dua kata benda. Gitu ya. Contoh tadi ada di sini. Nah, contoh Ari-san no yume wa gitu ya. Ari-san no yume wa. Nah, ini harus pakai no. Terus yang tadi tanjobi juga harus pakai no ya. Ari-san no tanjobi, Ari-san no tanjobi, seperti itu ya. Maksud dari partikel no ini. Oke, minasang. Lanjut ke refleksi materi pembelajaran 2. Di sini ada yume wa titik-titik des. Artinya diisi dengan cita-citanya. Jadi informasi profesi apa cita-citanya. Nah, terus di sini ada no lagi yang tadi sensei bilang ya. Misalkan Ali-san no yume wa gitu ya. Ali-san no yume, Rika-san no yume, sensei no yume gitu ya. Bisa dipahami untuk pembelajaran 2-nya ya minasang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sugiwa otanjobi omedeto. Nah, ini adalah ucapan untuk seseorang yang sedang berulang tahun. Dalam romajinya otanjobi omedeto gozaimasu. Ini harusnya ada tambahannya gozaimasu ya, tapi boleh gozaimasu itu diucapkan umum ya kepada siapapun, yang tua yang muda, tapi kalau gozaimasu dibuang
itu berarti kepada sesama teman. Otanjobi omedeto, otanjobi omedeto, begitu ya. Otanjobi omedeto gozaimasu gitu. Jadi minasan, apa yang kamu lakukan saat teman dan dirimu berulang tahun? Mari kita menyatakan ucapan selamat dalam bahasa Jepang. Nah, yang tadi bahasa Jepangnya otanjobi omedeto gozaimasu. Sugiwa. Nah, jadi pertama kalian survei dulu ya. Mari membuat daftar hari ulang tahun teman sekelas. Setiap siswa menyebutkan bulan kelahiran dalam bahasa Jepang, lalu membentuk kelompok berdasarkan bulan kelahiran, kelompok bulan. Terus digabungkan 2-4 kelompok bulan yang berbeda menjadi satu kelompok kerja dengan jumlah anggota tiap kelompok kerja kurang lebih sama banyak. Ya, di sini ada lembar kerja 2 ya untuk mengerjakan survei hari ulang tahun. Nah, terus habis itu di dalam kelompok setiap anggota kelompok kerja saling bertanya jawab dalam bahasa Jepang dan mencatat mengenai tanggal ulang tahun temannya. Nah, setelah itu buatlah daftar ulang tahun per bulannya. Jadi dicocokkan tuh dalam per bulan siapa yang sama, siapa yang berbeda gitu ya. Dan tanya jawabnya jangan lupa pakai bahasa Jepang. Di sini ada lembar kerja 3 untuk mengerjakan tata cara bagian 3 ini. Dan untuk daftar ulang tahun per bulannya ada di lembar kerja 4. Nah, terus amati daftar ulang tahun. Langkahnya, apakah ada teman hari ulang tahun yang sama? Apakah ada bulan terdapat paling banyak siswa yang berulang tahun? Selain itu, hal apa lagi yang kamu temukan dari data di tabel yang tadi kalian buat, daftar ulang tahun? Terus membuat kartu ulang tahun. Tuliskan namamu dalam huruf katakana kecil di sudut kanan dengan menggunakan kertas yang diberikan oleh guru, lalu kembalikan kepada guru. Jadi ini proyek di dalam kelas ya. Dan guru kemudian membagikan kembali kertas yang dikumpulkan, lalu buat kartu ucapan selamat ulang tahun kepada orang yang namanya tertulis di kanan atas. Tulislah ucapan selamat ulang tahun seperti contoh nama teman, ucapan selamat ulang tahun, namamu, tanggal ulang tahunnya ditulis dalam bahasa Jepang. Sedangkan pesan lainnya boleh dalam bahasa Indonesia. Tanggal ulang tahun temanmu dapat dilihat pada daftar hari ulang tahun yang telah dibuat sebelumnya. Ini proyek di dalam kelas. Yang tadi juga sama ya, tanya jawab, mensurvei juga proyek di dalam kelas. Nah, ini seperti ini kartu ulang tahunnya ya. Pojok kanan atas ini ya. Jadi di sini namamu, ucapannya dalam bahasa Indonesianya, terus nama diri yang pengirimnya ya. Juga diucapkan tanggalnya. Serahkan kartu kepada temanmu sambil ucapkan otanjobi omedeto ya. Orang yang menerima mengatakan arigato. Kalau yang lebih sopannya otanjobi omedeto gozaimasu dijawab dengan arigato gozaimasu. Sugiwa. Nah, di sini ada proyek ketiga, wawancara cita-cita seseorang ya. Buatlah kelompok bertiga dengan teman, saling bertanya, menjawab mengenai cita-cita, lalu dijelaskan juga alasan persiapan yang dilakukan untuk meraih cita-cita. Dan berikan juga masukan kepada temanmu. Ya, ini perlu ya kita saling sharing rencana untuk masa depan. Di sini ada lembar kerja 6. Jadi dibuka saja lembar kerja 6-nya, sudah ada tabel kerjanya. Nah, ini hasilnya. Jadi setelah kalian wawancara, kalian presentasikan seperti ini. Ya, coba kita dengarkan cara presentasi berikut ini. Ohayou gozaimasu. Ari desu. Watashi wa 16歳です。誕生日は5月3日です。私の夢は歌手です。もう一度。おはようございます。アリです。私は16歳です。誕生日は5月3日です。私の夢は歌手です。Oke, minasang. Jadi yang pertama itu diucapkan salam dulu ya. Ohayou gozaimasu. Nama kalian Ali des.
umur kalian. Ini tinggal diubah di bagian angkanya saja. Misalkan 16 watashi wa 16 sai desu. Kalau 15 berarti watashi wa 15 sai desu. Terus sebutkan informasi tanggal ulang tahunnya. Tanjoubi wa 5 gatsu 3 desu. Lalu sebutkan informasi cita-citanya. Watashi no yume wa kashu desu. Gitu ya. Yang tadi sensei bilang, yang bagian ketiga ini adalah alasan dan persiapan yang dilakukan untuk meraih cita-cita. Dan berikan juga masukannya kepada temanmu. Maksudnya begini. Agar dapat menjadi penyanyi yang baik, saya sering mendengarkan penyanyi kesukaan dan berlatih bernyanyi. Begitu alasannya ya, karena dia cita-citanya sebagai kasyu. Bisa dipahami minasang slide ini? Kalau gitu Sugi, kita lanjutkan slide berikutnya. Kita masuk ke bagian bungka. Bagian bungka ini adalah bagian informasi budaya ya, menambah wawasan budaya. Dari cita-cita teman-teman sekelas, cita-cita apa yang paling banyak? Bagaimana menurutmu cita-cita siswa di Jepang? Bagaimana ya? Kita coba lihat. Nah, ternyata dari hasil wawancara mereka, di sini yang laki-laki itu ada yang jadi guru, PNS, peneliti. Wah, kalian cari nih peneliti bahasa Jepangnya apa nih ya? Dokter, programmer, polisi, apoteker. Nah, ini juga dicari bahasa Jepangnya apoteker. Seniman, penyulis suara, juga apa nih bahasa Jepangnya nih? Seniman, penyulis suara, terapis, teknisi, ahli hukum. Nah, yang belum ada di kosakata baru tadi, kalian cari bahasa Jepangnya. Ini adalah hasil dari cita-cita wawancara dari siswa laki. Sekarang adalah siswa perempuan. Ada sebagai guru TK, sebagai guru. Di sini ada pengasuh penitipan anak karena banyak ya minasang di sana tempat penitipan anak untuk orang-orang karir perempuan yang bekerja. Jadi mungkin terinspirasi buat anak-anaknya ya, karena biasa mereka untuk dititipan, jadi terinspirasi dengan guru-guru mereka yang ada di tempat penitipan anak gitu. Ada perawat ya, apoteker, terapis, PNS, dokter, seniman juga, penyulis suara, ahli gizi, psikolog. Kenapa ya di sini ada penyulis suara? Ada yang tahu? Iya, karena yang booming di Jepang itu adalah anime. Nah, itu banyak sekali orang yang expert gitu ya untuk sebagai penyulis suara di dalam anime-anime, atau kita bilang itu sebagai dubbing kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini dipengaruhi oleh lingkungan hidup mereka ya. Ya, tadi saya bilang kenapa banyak sih saya jadi penyulis suara, yaitu karena pekerjaan mereka juga booming sebagai dubbing gitu. Yang juga tadi sebagai guru di penitipan anak itu TK itu karena banyak kehidupan mereka yang memang tinggal dititipkan bersama tempat penitipan anak. Oke, minasan bisa dipahami ya. Jadi ini adalah urutan cita-cita pekerjaan yang diinginkan oleh siswa SMA di Jepang. Apakah ada yang sama dengan cita-cita kamu? Manakah yang berbeda denganmu minasan? Oke, pasti yang tadi saya ceritakan pasti ada yang berbeda ya. Sugiwa, slide berikutnya. Nah, tadi sudah diamati ya, yang populer di Jepang apa, lalu didiskusikan lagi ya, alasan mereka memilih cita-cita tersebut, bagaimana dengan teman sekelasmu. Lalu tuliskan cita-citamu dan terangkan. Oke, kini kita sudah mencapai akhir dari bab 3. Kita sudah sampai di simpulan. Jadi apa yang telah dipelajari pada bab 3 ini? Saat belajar, apa yang kamu rasakan? Mari kita melakukan refleksi. Nah, jadi ini adalah rangkuman materi pembelajaran 1 ya. Yang pertama kita sudah belajar menyebutkan tanggal dan bulan. Terus menyebutkan tanggal ulang tahun ya. Terus menyebutkan cita-cita. Lalu mengetahui fungsi dari penggunaan partikel no. Itu ada di mana ya, partikel no ini. Tuh. Lalu kalian nilai diri kalian sendiri dengan mencontreng angka yang pantas untuk kalian.
Yang pertama, memahami penanggalan nama profesi. Kalau kalian sudah sangat paham, silahkan kalian contreng di angka 5. Dapat menyatakan hari ulang tahun. Terus dapat membuka kartu ucapan ulang tahun, dapat membuat kartu ucapan ulang tahun. Lalu dapat menyatakan cita-cita. Menyadari persiapan untuk cita-cita. Nah, di sini kalian silahkan isi angkanya yang sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Oke, minasang, selesai ya untuk bab 3. Kita selesai bab 3. Alhamdulillah. Video ini kalian tonton sampai akhir, artinya kalian sangat menghargai usaha sensei untuk membuat video ini. Nah, informasi-informasi yang tadi sensei sisipkan di dalam video tolong dicatat sebagai apa? Sebagai pengingat saja untuk membaca kembali sebagai menambah wawasan kalian. Ja, minasan kokomade warimashita. Selesai sampai di sini ya. Hai, sampai jumpa lagi. Mata imasyo dengan video bab berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan osukari sama deshita. Arigatou gozaimashita.